Halo Sobat Donghua, pasti pada penasaran kan dengan kelanjutan BTTH Ranah Dewa? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan menuntaskan krisis ilusi mimpi dan memperkuat fondasi kekuatannya di dunia Sanhai, sekaligus menjalin ikatan penting dengan Xuan Huang dan meninggalkan Long Yi untuk menapaki takdirnya sendiri. Dengan memperoleh Gunung Dewa Hunjuan, harta kultivasi luar biasa, Xiaoyan menyadari bahwa perjalanannya telah menjadi bagian dari persiapan perang besar antara Senshi dan Taizu. Kini, dia meninggalkan Sanhai menuju dunia yang lebih luas, sementara roda takdir mulai berputar menuju konflik yang jauh lebih dahsyat. Xiaoyan menyadari bahwa waktunya kini sangat terbatas. Dia harus segera menuju alam Xingtian Xuan atau dunia langit barat Xuan untuk memulihkan Gaoyan demi mencegah terjadinya hal-hal tak terduga pada Senshi. Setelah mengatur urusan, pandangan Xiaoyan beralih pada He Xianren. "Berikan aku waktu 1 batang dupa, aku akan segera kembali," ujar Xiaoyan sambil mengepalkan tangan memberi hormat. Karena hendak pergi, dia tentu harus membawa tubuh aslinya. Bagaimanapun yang berada di sini hanyalah sebuah klon yang terpisah dari tubuh utama. Di suatu palung laut yang dalam, di dalam sebuah gua tersembunyi, cahaya api berkelip redup. Di sana duduk bersila sesosok sosok. Itulah tubuh asli Xiaoyan yang sesungguhnya. Selama waktu ini, tubuh aslinya terus memusatkan diri meracik pil. Dan kini dia telah kembali berhasil menyempurnakan satu butir pil yang. Setelah pil itu disimpan, riak energi muncul di luar gua. Sesosok klon yang persis sama dengan tubuh asli pun muncul. Dengan satu gerakan batin, Xiaoyan memindahkan tubuh aslinya ke dalam ruang lingsu di menara pagoda emas. Efek pil ini benar-benar terlalu mendominasi. Meski pil ini mampu membelah klon yang identik dengan tubuh asli, dia memiliki kelemahan fatal. Klon tersebut memiliki batas waktu. Tak ada sesuatu di dunia ini yang sempurna. Pil Yin Yang pun tidak terkecuali. Karena itu, Xiaoyan meraciknya dalam jumlah lebih banyak agar dapat digunakan kapan saja. Dengan begitu, klon dapat menggantikan tubuh utama saat diperlukan. Daya tahan klon itu terbilang lama, diperkirakan hampir mencapai 100 tahun. Rentang waktu tersebut sudah lebih dari cukup bagi Xiaoyan untuk kembali melalui gerakan jiwa void. Tanpa fluktuasi aura sedikit pun, keberadaannya sama sekali tak dapat terdeteksi. Setelah itu, Xiaoyan kembali ke rombongannya. "Ayo berangkat, orang ini juga harus kubawa. Dia berasal dari dunia langit barat Xuan," ujar Xiaoyan. Yao Nantian segera mengepalkan tangan dengan sikap hormat. Dewa Bangau mengangguk ringan, lalu mengangkat tangannya. Selai bulu sayap melesat keluar, merobek kehampaan dan membentuk celah spasial. "Sampai jumpa." Dengan suara berat, Dewa Bangau melangkah masuk lebih dahulu ke dalam celah ruang. "Saudara Xiaoyan, jaga dirimu baik-baik. Jika bertemu lagi di masa depan, aku pastikan Long Yi akan jauh lebih kuat dari sekarang. Aku sendiri juga tidak akan lengah. Di jajaran para ahli masa depan, pasti ada tempat bagiku." Xuan Huang. Xuan Huang menepuk dadanya, bersumpah dengan suara mantap. Saat ini dia memang tak sebanding dengan Xiaoyan, tetapi mungkin di masa depan pun belum tentu. Namun dengan keteguhan hatinya serta bakat garis keturunan naga, potensinya tetap tak terukur. Xiaoyan mengepalkan tangan dan dia mengangguk. Pandangannya terakhir kali tertuju pada Long Yi. Ayah dan anak itu tidak berkata apa-apa, namun keduanya saling memahami isi hati masing-masing. Xiaoyan lalu berbalik dan melangkah masuk ke dalam celah ruang yang dibuka Dewa Bangau. Yao Nantian pun segera mengikuti dari belakang. Di dalam celah tersebut, tampak sebatang ranting kering yang ramping, dengan hanya satu helai daun di ujungnya, sedikit menguning dan seolah akan gugur kapan saja. "Pohon dunia," Xiaoyan bergumam pelan. Sekilas pandang saja sudah cukup baginya untuk menyadari betapa berharganya benda itu. Untuk menembus batas antar dunia, kekuatan pohon dunia mutlak diperlukan. Tanpanya, seseorang hanya bisa pergi melalui simpul dunia dengan harga yang sangat mahal. Dewa Bangau menengadah. Meski hanya sebatang ranting kering, di hadapan eksistensi ini dia bahkan lebih kecil dari semut. Keberadaannya begitu halus dan mendalam. Xiaoyan sedikit tertegun, teringat pohon dunia di dalam menara pagoda emas, penuh vitalitas dan kehidupan. Sama sekali berbeda dari milik Dewa Bangau. Apa yang ditinggalkan oleh Yang Mulia itu jelas berada di tingkat yang tak tertandingi. Kudengar kaulah yang membantu dunia abadi iblis memperbaiki tongkat dunia dengan menggunakan kekuatan dunia. Dewa Bangau bertanya dengan nada dingin. Xiaoyan tidak menjawab. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pagoda emas Shichen adalah rahasia mutlak yang tak boleh diketahui siapapun. Hanya saja, menggunakan kekuatan seperti itu demi dunia selain Senshi, pasti akan menimbulkan reaksi balik.
Benarkah begitu? Tatapan Dewa Bangau tertuju pada daun kuning di ranting kering itu, seolah sedang merenungkan sesuatu. Xiaoyan tetap diam. Setidaknya hingga kini dia belum merasakan reaksi balik yang jelas. Mungkin saja dampaknya telah terjadi secara diam-diam. Hanya saja dia belum menyadarinya. Pembicaraan pun berhenti. Saat ini kesadaran mereka terasa kabur. Namun sesungguhnya mereka telah mulai menembus batas antar dunia, meninggalkan dunia Sanhai dan menuju dunia langit barat Suan. Entah berapa lama berlalu, rasa pusing itu perlahan menghilang. Pemandangan langit berbintang pun terbentang di hadapan mereka. Mereka telah meninggalkan dunia Sanhai dan tiba di alam Sitian Suan atau dunia langit Suan barat. Yang terlihat oleh Xiaoyan bukanlah bintang-bintang yang tersebar seperti di Sensi, melainkan gugusan nebula raksasa yang berputar. Semua bintang berkumpul menjadi satu, jumlahnya sungguh mencengangkan. Kita harus menuju wilayah suci Dewa dan Buddha. Menurut yang ku tahu, Laut Roh 7 warna berada di sana, ujar Dewa Bangau. Dari bulu sayapnya muncul sebuah kompas perunggu kehijauan, memancarkan aura kuno dan lapuk. Entah berasal dari zaman berapa. Ketiganya berdiri di atas kompas tersebut. Dalam sekejap cahaya perunggu menyala. Kecepatannya melonjak dan mereka melintasi kehampaan tanpa batas. Di alam Sitian Suan atau di dunia langit barat Suan, pecahan hukum dan materi bintang telah menyatu selama jutaan tahun, berevolusi menjadi gugusan nebula. Di dunia ini, tampaknya hanya ada dua ras, dewa dan iblis. Suara Dewa Bangau terdengar perlahan, memberikan penjelasan pada Xiaoyan. Yaunantian tetap diam. Laut Roh 7 warna hanya ku ketahui secara garis besar. Rinciannya baru bisa dipastikan setelah tiba di wilayah suci Dewa dan Buddha. Mendengar itu, Xiaoyan menoleh menatap Yaunantian. Wilayah suci Dewa dan Buddha aku kenal. Aku berasal dari sana, ujar Yaunantian cepat. Tuan tak perlu khawatir. Dengan statusku, aku bisa masuk dengan bebas. Biarkan aku yang memimpin jalan. Jika dia terus diam, Xiaoyan mungkin sudah berniat membunuhnya. Xiaoyan dapat mengendalikan tubuhnya kapan saja. Yaunantian bukan orang pertama yang berada di bawah kendali seperti ini. Upaya perlawanan hanyalah soal waktu. Begitu memasuki wilayah suci Dewa dan Buddha, Yaunantian pasti memiliki cara untuk memberontak. Hal ini jelas tidak menguntungkan bagi Xiaoyan. Semoga begitu, ucap Xiaoyan dingin. Namamu Yaunantian bukan? Jangan menyimpan niat lain. Jika tidak, kau akan berakhir seperti orang-orang bodoh sebelumnya. Tubuhmu akan kugunakan lalu kujadikan alat penghancur yang bisa meledak kapan saja, ucap Xiaoyan. Nadanya tenang namun kata-katanya bagaikan palu godam yang menghantam batin Yaunantian. Yaunantian hanya bisa tersenyum pahit. Aku tak berani, karena telah mengakui Tuan, aku pasti setia sepenuh hati. Hanya saja, meski aku pernah mendengar tentang Laut Roh 7 warna, aku belum pernah melihatnya. Alis Yaunantian mengerut. Maksudmu, ujar Xiaoyan dengan suara dingin, menatapnya tanpa berkedip. Maksudmu, Laut Roh 7 warna tidak berada di wilayah suci Dewa dan Buddha. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.